Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sinyal Islam Indonesia sekalian, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita tentang adab berdasarkan kitab yang dikarang oleh Ibnu Jama'ah, dan tentunya saya sedang bersama Ustaz Fadil Al-Maki. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dakwahnya telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan Alhamdulillah Ustaz, saat ini kita memasuki penutup ya Ustaz ya, dari tiga bab besar yang sudah kita bahas bersama dengan teman-teman Sinyal Islam Indonesia. Mulai dari adab terhadap diri sendiri, kemudian adab terhadap guru, dan juga adab terhadap pelajaran. Dan ini ada nasihat yang sangat luar biasa Ustaz ya. Nah, Adab ke-13 dari bab adab terhadap pelajaran. belajar. Majelis. Selanjutnya saya bacakan dulu matanya Ustaz? Atau boleh. Oke. Saya bacakan dulu terjemahannya teman-teman. Adab ke-13. Hendaknya ia memotivasi penuntut ilmu lainnya untuk belajar ilmu dan memperoleh manfaatnya. Menunjukkan kepada mereka sumber-sumber ilmu, memalingkan mereka dari hal-hal yang menyibukkan mereka dari menuntut ilmu, memudahkan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam belajar, dan mengingatkan mereka dengan ilmu yang telah ia peroleh berupa faidah-faidah, kaidah-kaidah, dan masalah-masalah yang rumit. Baik. Bagus ini, bagus sekali. Ana tambahkan ya. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jadi kalau kita lihat nasihat terakhir di sini dari Imam Ibnu Jama'ah, ini seolah-olah nasihat untuk seorang guru. Seorang guru untuk mentarghib pelajar-pelajar lain agar bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Tapi ternyata ini juga bukan untuk nasihat bagi guru, bagi murid juga. Maknanya sesama pelajar itu harus saling mengingatkan. Saling motivasi. Ya, motivasi selama tidak terlalu mengatur mungkin ya. Tidak terlalu menjudge gitu. Kamu harus gini ya. Tentunya dengan adab. Hendaknya menasihati teman-temannya, mentarghib. Mentarghib itu memberikan motivasi pada sesama teman, karena begini, Ferry dan juga sahabat kami pecinta Sinyal Islam Indonesia, ketika kita berbicara, yang paling dekat untuk mendengarnya itu telinga kita. Harusnya kalimat-kalimat yang kita sampaikan tersebut lebih mengena ke telinga kita dan ke hati kita sendiri. Karena ini cuma berapa senti nih kan? Ini juga ke hati juga. Ke dada kita nggak jauh. Di pesantren terkadang beberapa senior itu dianjurkan oleh para kiai untuk menasihati, memotivasi, dan juga membantu adik-adik kelasnya itu dalam memahami pelajaran. Kami bilang mulang. Mulang itu ulang kaji. Okay. Jadi kalau adik, adalah biasa antum belajar sama cutting gitu, kakak. Iya betul. Ada ya. Tutorial. Secara nggak langsung kakak tingkat antum itu murojaah dia. Dan ketika kakak tingkat antum menasihati antum, ya secara nggak langsung dia sedang menasihati dirinya sendiri. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya jangan hanya di kamar, tapi juga dia aktif dengan komunitas yang lain, sama temannya, agar bisa saling menasihati mereka, saling tolong menolong, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Naam. Maka nasihat yang pertama di adab ke-13 ini agar kita saling memotivasi. Kenapa Ferry? Karena ketika seorang guru dia buat musyawarah dengan pelajarnya, ini nanti kita belajar gini-gini, target kalian sebulan kuasain ini. Itu kita musyawarah, syaitan pun musyawarah dia. Apa yang dimusyawarahkan Ustaz? Bagaimana ini menggoda gurunya lemah semangat? Bagaimana menggoda ini muridnya ini lemah semangat? Ada beberapa teman antum Ferry yang dulunya aktif di kajian, baik di Ana ataupun di Ustadz Elfandi ataupun di Ustadz yang lain, pelan-pelan hilang. Hilangnya itu nggak tahu kemana. Nah, beberapa guru mungkin sering menanyakan kabar muridnya, karena hubungan guru dengan murid sebenarnya hubungan yang akan sampai ke akhirat nantinya. Masya Allah. Jadi si guru ini akan terus melihat perkembangan muridnya, baik perkembangan keilmuan, kesolehan, ataupun yang lainnya. Bahkan kalau guru Al-Quran dalam kitab At-Tibyan ini, dia perhatikan sampai keadaan perkembangan di rumahnya.
Kalau masih kosan, gimana di rumah kamu? Aman semuanya, ada ini, ada itu. Walaupun guru mungkin nggak bantu juga, minimal memotivasi dan juga memberikan kabar gembira. Tapi ada yang 1-2 mungkin udah nggak tahu kemana, udah hilang. Kenapa? Karena setan pun tidak tinggal diam. Kita Nyusun strategi juga Ustaz ya. Iya, butuh lingkungan ya. Butuh lingkungan, khawatir Ustadz sibuk, ada sama teman saling menasihati. Biasa ada nggak Fer teman antum yang saling sering nasihati? Jangan lupa belajar tajwid, jangan lupa. Ada. Tentu ada. Ada. Alhamdulillah kita senang sekali kan ada teman yang kayak gitu. Dulu pernah belajar sama Izar ya, ke Syekh Tiazin ya. Belajar tahsin dulu kan, karena udah nikah nih, udah nikah punya anak. Mudah-mudahan nggak makin sibuk Izar, mudah-mudahan nggak makin sibuk. Naam. Tapi Izar punya anak, punya istri, tetap semangat belajar. Tentunya ketika antum lemah semangat belajar, apalagi ilmu tajwid itu kan ilmu yang harus kita murojaah terus kan. Pasti Izar tuh ya ingetin, Ferry jangan lupa gini. Nah, maka di sini ketika kita musyawarah untuk mencapai target satu fan ilmu, satu cabang ilmu, maka setan pun nggak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha, ini gimana goda si fulan ini. Kalau dia nggak kita goda, temennya kita goda. Kalau nggak temennya, gurunya, biar lemah semangat dalam mengajar. Nah, kemudian Ferry apa lagi tadi? Memalingkan mereka dari hal-hal yang menyibukkan mereka dari menuntut ilmu. Memalingkan wa yusarifa anhu al-humum al-mushghilah anhu. Memalingkan mereka dari hal-hal yang mensyaghalkan mereka, menyibukkan mereka dari menuntut ilmu. Ferry, antum waktu kuliah berapa UKM antum ikut? 1, 2, 4. 4, tapi yang 1 tuh lumayan tuh, yang silat. Iya, rutin soalnya. Itu kalau udah capek, Masya Allah tuh kan. Kalau udah capek, antum latihan Sabtu, besok Ahadnya itu mager. Itu masih mending Ustaz, karena hari Ahad. Nah, hari Selasa nih, Selasa malam, Rabu pagi tuh masalah kalau ada kuliah. Mau latihan, iya capek pasti, fisik capek dia kan. Tentunya pas masuk kelas tuh, wah kalau nggak punya fisik yang kuat, udah lemes aja bawaan kan. Nah, jadi bagaimana teman-teman di sekitar kita bantu nasihati juga, yang tentunya untuk nasihat diri kita sendiri, agar mereka tidak lupa dari target mereka dalam menuntut ilmu. Misal mereka mengatur target dalam waktu 1 bulan, menghafal 1 juz. Nah, ini jangan lupa untuk konsisten dan istiqamah atas jadwal-jadwal yang udah mereka buat. Jadwal murajaah, jadwal menghafal, jadwal menyetorkan, atau mereka ingin mempelajari usul fikih, mempelajari fikih bab, jangan bab nikah dulu lah, bab salat aja dulu, syarat sah salat, rukun, kesunahan salat yang membatalkan salat. Jadi, sebelum mereka mempelajarinya, mereka buat jadwal dulu. Ini akan mereka kuasai dalam berapa bulan. Misal 2-3 bulan. Seminggu sekali belajar dengan seorang syekh dari kitab-kitab yang tipis seperti Safinatun Najah, Matan Tagrib. Syaitan kan main juga nih. Nah, kita atur jadwal seperti ini yang kita kirain lurus. Syaitan bermain. Godaan biasanya 3 tuh. Diri sendiri, syaitan, lingkungan. Nah, ini menggoda semuanya. Semuanya membuat kita ini agar tidak bisa berjalan mulus target kita. Jadi ya naik, turun, nyebrang sungai segala macam. Baik. Jadi Ferry, yang paling sering menggoda teman-teman di lapangan, apalagi mahasiswa, itu kesibukan-kesibukan yang akan membuat mereka lupa pada hal-hal aham minal ham. Ahamun minal aham. Paling penting dari yang penting-penting. Paling penting dari yang penting-penting. Misalnya antum besok pagi mau latihan silat, kita bilang. Jam berapa biasanya? Biasanya nggak pernah pagi, Ustaz. Pagi. Ya kalau pagi jam 8 misalnya. Jam 8 misalkan. Itu biasanya malam pasti ada godaannya. Biar besok tuh kesiangan kah? Habis subuh tuh godaannya pingin tidur dulu, bangun-bangun tahu-tahu udah jam 9. Itu malam itu digoda biasanya. Malam digoda dengan ini itu rapat A, B, C segala macam. Rapat kadang-kadang ada nggak rapat di kampus sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Ada yang sampai subuh, Ustaz. Rapat apa itu? Rapatnya 2 jam gitu ya. Ngobrol-ngobrolnya lama gitu kan. Emang rapat musyawarah kerja. Musyawarah kerja. Tapi yang namanya juga mahasiswa ya. Mahasiswa late malam biasanya. Nah, jadi Ferry, hal-hal yang akan menyibukkan mereka dari mencapai target keilmuan agama mereka, ini akan banyak menyerang mereka. Karena begini Fer, syaitan itu kalau bisa menyerang anak muda di masa mudanya, seorang muslim di masa mudanya,
ketika di masa tua dia mudah ongkang-ongkang kakinya. Misal antum digoda di waktu muda itu nggak belajar ilmu agama A, B, C, D segala macam. Ketika antum udah nikah, kerja, ini itu segala macam, syaitan tuh walaupun kualitas dia menggodanya tipu daya setan lah, itu nggak maksimal lagi, kita udah tergoda karena terbiasa ya. Terbiasa dan lingkungan kita, Ber. Oh iya betul. Lingkungan dari pagi sampai sore kerja, pulang kerja macet, sampai ke rumah ngelihat anak masih bayi pingin gendong-gendong, ngelihat istri pingin godain istri, terus sampai jam berapa? Jam 10 malam di rumah. Harusnya ada kajian gini gitu kan. Sabtu capek, udah 5 hari kerja. Hari Sabtu ada kajian, aduh ini waktu istirahat di rumah. Hari Ahad ada undangan, ada kondangan. Main golf, main golf, kondangan atau yang lainnya. Jadi kalau udah tua, setan tuh lebih mudah ongkang kaki. Makanya di masa muda, masa kuliah yang alhamdulillah antum di ITB, tentunya di Salman kan ada banyak kajian ini itu, setan nggak akan tinggal diam. Bagaimana kalian itu di kampusnya itu nilai kalian rendah dan juga di luar kampus kalian ilmu yang lain juga bisa melemah, digoda. Kalau di umur keemasan antum ini berhasil digoda oleh setan, kedepannya setan ketawa-ketawa aja. Nah, sehingga Ferry, bagaimana kita bisa memilah mana yang penting dari yang mana yang paling penting dari yang penting-penting saja. Nah, kalau misalnya ini seperti tadi kita bahas, udah tahu ada jadwal mau kajian hari Sabtu, malamnya malah begadang, rapat sampai jam 3. Masya Allah, jam 3. Biasa. Ini tugas dari sesama penuntut ilmu mengingatkan bahwasannya silahkan ikut UKM nggak apa-apa, asal tidak terlalu banyak dan kita bisa mengatur waktu. Jangan sampai kebanyakan ikut UKM, target yang udah kita atur misalnya sebulan dapat 1 juz, sebulan dapat setengah juz, itu amburadul semuanya. Khairan insyaallah. Pengalaman antum sendiri waktu kuliah gimana, Ferry? Untuk membagi-baginya itu. Yang penting, yang penting-penting saja dan yang tidak penuh penting. perjuangan. Kalau pacaran penting nggak kira-kira? Katanya untuk meningkatkan semangat belajar. Tidak masuk kamus kuliah saya. Tidak masuk kamus, insyaallah. Gak ada waktu juga. Nggak ada waktu ya? Iya. Nggak sedikit pun kepikiran gitu juga. Anda juga lihat kesibukan antum masa kuliah. Anda kenal antum tingkat 2 tingkat 3 dulu. Tingkat 2 akhir. Tingkat 2 akhir, 2 tahun Anda lihat antum di kuliah, 3 tahun lagi antum. Ya berapa tahun itu lah. Berapa tahun lah ya. Anda lihat antum kalau pacaran kayaknya susah ini, Pak. Susahnya ini jadwal antum terlalu banyak ini kan. Kesana kesini. Akhir pekan ke rumah Ustaz. Kalau penonton pacaran, diputusin sama pacaran tuh. Gak ada waktu tau. Ini kok kamu kesana kesini aja tuh. Kajian mulu. Iya, pacaran tuh stres kalau pacaran sama antum. Nah, Pak Adu, lanjutkan. Ulangi lagi tadi. Memalingkan mereka dari hal-hal yang menyibukkan mereka dari menuntut ilmu, kemudian memudahkan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam belajar. Iya, ini juga tugas seorang ustaz. Jadi ustaz itu, syekh itu bukan hanya memikirkan pelajaran. Nah, cari guru yang kayak gini, yang bukan hanya memikirkan pelajaran, tapi juga memikirkan kehidupan kita di luar majelis. Wah, Masya Allah, beberapa guru kami begini, Pak. Mereka hafizahumullah wa rahimahumullah, karena ada yang udah meninggal juga, sering menanyakan gimana di rumah. Waktu anda nikah tuh syekh banyak yang manggil, ta'al. Ada seorang syekh yang memang agak sedikit ke kami itu bukan gaul tapi enak ngobrolnya. Ke ana juga enak beliau. Gimana di rumah, tinggal di mana sekarang? Masih di kosan dulu nggak? Syekh udah pindah, udah lebih besar, 2 kamar. Anda bilang ada dapurnya, ada, alhamdulillah. Adik ipar gimana? Syekh udah tua tapi suka bercanda. Adik ipar gimana? Ada yang Jamilah. Ada, kasih ke saya kata. Jadi syekh-syekh di sana sampai mempertanyakan kehidupan kami di luar majelis, karena begini, Ferry, jangan sampai syekh mengajar, pikiran si murid itu bukan ke kitab, tapi pikirannya tuh ini pulang dari kosan makan apa ya? Ini udah bulan tua. Tapi itulah uniknya mahasiswa, bulan tua pun dia bisa makan juga, walaupun numpang ke temennya, ke kosan temennya, bisa segala macam. Itulah manusia akan saling membantu nantinya. Rezeki itu kalau kita lihat cari dengan halal pasti dapat. Naam, memudahkan dan mengingatkan mereka ya. Mengingatkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang telah ia peroleh berupa faedah-faedah, kaidah-kaidah, dan juga masalah-masalah yang rumit. Iya, kadang-kadang gini, Ferry, ada orang nuntut ilmu kemudian dia melepaskan kegiatan dia dalam nuntut ilmu.
Misal ada orang udah selesai kuliah, ya bagi mereka sekarang kami sibuk dunia kerja. Masalah ilmu agama ya udah tinggal amalkan saja. Nah, ini kasihan. Ini seperti orang udah dikasih emas, kemudian dia membiarkannya tersimpan di dalam rumahnya. Antum dikasih Pajero Sport, antum simpen. Akhirnya berangkat ke rumahnya jalan kaki, naik sepeda ini gitu. Padahal udah punya itu dari apa? Udah punya pemberian yang indah dari Allah. Ini banyak dilalaikan oleh beberapa orang yang digoda oleh syaitan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Amin. Udah diberi awalnya kefahaman akan pentingnya menuntut ilmu dan fadilah yang luar biasa besar dalam menuntut ilmu. Tapi berjalannya waktu, lepas dari syekhnya, lepas dari teman-temannya, sibuk dengan dunia sendiri, dan dia melepaskan tugasnya sebagai seorang penuntut ilmu. Begini Ferry, Anda sempat ketemu dengan beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mereka itu udah berumur sebenarnya 50 ke atas, Masya Allah. tapi masih ingin menuntut ilmu. Selain tujuan-tujuan yang pertama tadi, ada tujuan lain dari mereka. Pingin otaknya itu terus bekerja. Oh ya, oke. Nggak pingin jadi orang yang pikun. Nah, mereka nggak pingin jadi orang yang di mana kacamata ya? Kacamata apa? Omah di mana? Padahal sedang ada di sini. Jadi nggak mau jadi orang-orang yang pikun, dan paling khawatir mereka kalau nanti ketika sakaratul maut diajak untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mereka nggak bisa. Itu paling mereka khawatirkan. Ya walaupun bukan itu juga salah satu faktor utamanya amalan kita, kebiasaan kita berzikir. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah berumur tersebut ingin otaknya terus bekerja? Sama kayak mesin. Mesin kalau nggak sering dipakai berkarat nanti Ferry. Nah, antum ilmu-ilmu yang antum dapatkan, apalagi di ITB kan eksak banget kan. Kalau nggak antum sering latih itu bisa Ya, saya tumpul. bisa tumpul pastinya. Maka mengingatkan mereka akan ilmu yang telah mereka dapatkan dari faedahnya, kaidahnya, dan gharaibnya. Gharaibnya maksud di sini Ferry, hal-hal yang belum dia kuasain, hal-hal yang gharib bagi dia. Hendaknya ketika ada yang belum difahamin, itu harus dia pelajarin. Jadi Ferry, sahabat kami sekalian, pecinta sejarah Islam di Indonesia, dimanapun antum berada, hendaknya orang yang telah diberikan kemampuan memahami fadilah menuntut ilmu, jangan dia sia-siakan. Terus digunakan waktunya, apalagi yang saya belum pahami, apalagi yang belum saya pahami. Level up, terus. Kitab tipis udah, kitab selanjutnya udah. Ada yang masalah gharib yang belum dia pahamin, hendaknya dia terus belajar lagi. Karena keindahan kita adalah ketika kita menuntut ilmu untuk memperbaiki diri, dan ketika kita meninggal, kita dalam keadaan sedang memperbaiki diri serta meningkatkan khasyah kita kepada Allah. Masya Allah. Lanjut Ferry. Dengan begitu, Wa yansahahum, hati menjadi bersinar. Fabizalika yastaniru qalbuh. Maka dengan demikian hati akan menjadi bersinar. Baik, apa faedahnya hati kita bersinar? Sempurna kan? Dengan itu hati menjadi bersinar, ilmunya semakin bertambah. Dan barang siapa yang tidak mau melakukan hal itu terhadap mereka, maka ilmunya tidak akan bertambah. Andai kata bertambah, Allah. namun tidak berbuah. Wa in nabata lam yuthmir. Jadi di sini Ferry, hal-hal tadi menasihati teman, memotivasi teman, mengingatkan teman-teman kita, kita ini penuntut ilmu loh. Kita pernah belajar ilmu agama ke Ustadz Elfandi, Ustadz ini itu segala macam. Menikah itu bukan sebagai pembatas akhir dari tujuan kita nuntut ilmu. Udah menikah nggak usah belajar lagi. Justru menikah itu ada banyak sekali ilmu harus belajar Ferry. Yes. Banyak sekali itu. Anak umur setahun ada ilmu baru. Betul. Anak umur 2 tahun nanti ada ilmu lagi. Beda lagi ilmunya. Naam, istri ketika sebelum hamil begini cara ngadepinnya. Ketika hamil begini. Setelah melahirkan begini cara ngadepinnya. Jadi jangan sampai putus dalam menuntut ilmu. Kalau kita menjauhi beberapa nasihat yang dianjurkan di atas, tidak mau menasihati, tidak mau untuk mengingatkan yang tujuan untuk kita sendiri, hati kita nggak akan bersinar nantinya. Apa faedah hati bersinar? Di bab pertama kita pernah bahas. Bab pertama sekali, episode pertama, bahwasanya penuntut ilmu itu harus membersihkan hatinya. Karena Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Bahwasanya tanah yang subur itu, tempat yang subur itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dengan izin Rabbnya. Tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh, Fer. Siapa yang tumbuhkan? Ya si tanah tadi dengan izin Allah. Tapi kalau tanahnya itu beracun, nggak subur, bibit berkualitas ditanam pun mati bibitnya. Kalau ada orang bilang begini, Kang Wahyu, kameramen, masuk kuping kanan, keluar kuping, itu masih bisa keluar dia. Masuk kuping kanan, hancur di dalam. Masya Allah. Nggak bisa keluar lagi dia. Sehingga hati yang bersinar akan membuat ilmu yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, itu akan menjadi semakin bertumbuh dia.
semakin membuat kita semakin takut pada Allah, semakin berfaedah. Sehingga seorang penuntut ilmu harus sangat-sangat menjaga kebersihan hatinya. Hati yang bersinar akan membuat ilmu yang masuk tadi semakin bertumbuh. Dan kalaupun bertumbuh, berbuah. Karena ada ilmu yang tumbuh Ferry tapi nggak berbuah. Kayak gimana Ustaz maksudnya? Dia paham. Kita bilang, ini bid'ah nggak bid'ah, ini nggak bid'ah, ini nggak bid'ah. Ini berapa perkara? 17. Kitab lain 19. Dia tahu dalam satu kitab 17 karena dia mempelajari kitab tersebut. Ini rukun ini 17 perkara. Akhirnya ujung-ujungnya dia menyalahkan yang lain. Ilmu ini benar, ilmu dia betul itu. Tapi masalahnya dia salahkan yang lain. Oh, Nabi salat tarawihnya 8 rakaat, yang itu 20 rakaat. Ini perdebatan khilafiyah enggak habis-habis ini. Ini kalau mau masuk bulan Ramadan, hamba Allah semuanya bahagia, syaitan juga bahagia. Nauzubillah. Bahagia, ini ada bahan gorengan baru. Goreng isu. Apa kata syaitan? Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari mereka akan kami buat jadi musuh nantinya. Maka setiap ada permusuhan itu ada syaitan di belakang. Sehingga seorang penuntut ilmu itu jauhin permusuhan. Imam Ghazali menasihati muridnya dalam satu kitab, ada ulama menulis, setelah saya tahu bahwasanya setiap permusuhan itu ada andil syaitan, maka saya hindari permusuhan. Sekarang bulan Maulid, syaitan ada bahan lagi dia, goreng terus. Yang ngomong A ada ilmu, yang ngomong B ada ilmu. Kenapa bisa sampai ribut? Karena tidak fokus pada pembersihan hati. Ilmunya ada, tumbuh Ferry. Tapi hanya bikin capek pemiliknya untuk nyapu daunnya aja. Daunnya jatuh. Kering jatuh kan. Bahkan daunnya itu bikin semak halaman tetangga juga. Buahnya nggak ada. Mau dipotong, keras banget batangnya. Pohonnya ada, tapi nggak memberi faedah, malah bikin susah. Tiap hari nyapu aja. Menjalar ke tetangga, bikin repot tetangga juga. Namun kalau buahnya, pohonnya tumbuh, ada ilmu, pohonnya tumbuh, berbuah untuk diri sendiri, berbuah untuk berbuah juga untuk tetangga. Inilah ilmu yang berfaedah, dapat bermanfaat, tumbuh dia, dan juga berbuah banyak. Buahnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang di sekitarnya juga. Ini harus kita khawatirkan, jangan sampai ilmu itu ada tapi tidak berbuah. Ini luar biasa ini. Ini disesuaikan dengan adab yang pertama dari adab terhadap diri sendiri. Karena kalau hati kita bersih maka dia akan tumbuh. Kemudian hati yang bersih inilah yang nanti akan datang kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya ini, nasihat ini sudah pernah diamalkan oleh para ulama. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf. Ini sudah dipraktekkan dan ini merupakan adabnya orang-orang saleh dalam menuntut ilmu. Silakan ditutup. Dan penutupnya, dan janganlah yang merasa bangga di hadapan mereka atau kagum dengan kecerdasan pikirannya sendiri, akan tetapi hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas itu semua dan juga meminta tambahan ilmu darinya dengan senantiasa bersyukur kepadanya. Nah, Masya Allah. Jadi penutup nasihat yang sangat indah dari Ibnu Jam'ah terkait adab menuntut ilmu, dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan ya Ustaz ya. Iya, ini udah habis, tinggal adab terhadap kitab sekarang. Baik. Ya, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman pecinta Sinyal Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.